Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa dzukira fi syarhi hadzal hadisi apa anna rabi'a yushbihu yauman nusyuri min asyrati aujuhi. Ini mentafsirkan ayat yang kemarin apa? Ayat apa kemarin itu? Afala yashkurun. Sebelumnya apa itu? Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabi wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min samarihi wa ma'amilatu aydihim afala yashkurun. Wa dzukira dan disebutkan fi syarhi hadzal hadis di dalam uraiannya inilah hadis apa anar rabi apa sesungguhnya musim penghujan musim rabi itu yushbihu itu menyerupai apa ar-rabi yauman nusyuri pada hari kebangkitan atau hari dikumpulkannya para makhluk. Min asyrati aujuhin serupa min asyrati aujuhin dari 10 beberapa wajah. Jadi kemiripannya Allah ini memberikan sebuah percontohan bahwasanya Allah yang bisa menghidupkan bumi yang mati, kemudian di situ dengan adanya musim rabi akhirnya ada siraman hujan, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, kemudian dari tumbuhan itu apa? Ada hasil yang bisa dimakan manusia dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasannya Allah juga mampu untuk ihya'ul mauta. Allah bisa menghidupkan orang-orang setelah dirinya meninggal dunia yaitu nanti di hari ba'ats. Makanya di sini ketika Rasulullah menyampaikan bahwasanya idza ra'aitumur rabi'a fadhkuru an-nusyura. Ketika kalian semua melihat musim rabi, maka hendaknya kalian semua ingat kepada hari nasyar. Hari nanti manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Kenapa? Di sini makanya disampaikan bahwasanya di dalam penjelasannya ini hadis disampaikan bahwasanya ar-rabi yushbihu yauman nusyur min asyrati aujuh. Jadi musim rabi itu mirip dengan nusyur yaumun nusyur di dalam 10 beberapa wajah. Apaan 10 wajah tersebut? Al-awwalu adapun yang pertama itu anal hububati itu sesungguhnya beberapa biji-bijian. Wa nabatati dan beberapa tumbuh-tumbuhan itu takhruju itu keluar. Apa hububat wa nabatat min tahtil ardi dari bawahnya bumi firrabi di dalam musim semi atau musim apa? Penghujan kama takhruju sebagaimana keluar apa siapa al-mauta siapa kama tukhraju ben biar enak wis kama tukhraju wa tahruju ya padha ben cocok mek sing arep tahruju ae kama tahruju sebagaimana keluar siapa al-mauta siapa orang-orang yang mati wadafainu dan beberapa perkara yang terpendam
mitatil ardi dari bawahnya bumi yauman nusyuri di dalam hari kebangkitan. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana perkara qala yang telah berfirman siapa Allah Ta'ala wa akhrajatil ardu asqalaha wa akhrajat dan mengeluarkan apa al-ardu apa bumi asqalaha pada beban-bebannya ard. Yang pertama kemiripan antaranya ar-rabi dengan yaumun nusyur. Yang pertama bahwasanya al-hububat wan nabata, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian itu kalau di dalam musim penghujan itu timbulnya keluar dari dalam tanah. Wa kadzalikal mauta. Demikian juga dengan orang-orang mati, takhruju nabi yaumin nasyri min tahtil ardi. Nanti mereka semua akan keluar dari bumi, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Di dalam hari nasyar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain menyampaikan wa akhrajatil ardu asqalaha. Makanya nanti ketika sudah ba'da nafkhah sing pertama kiamat terjadi. Terus kemudian nafkhah yang kedua kemudian turunlah apa yang namanya hujan. Lah hujan ini enggak sembarang hujan. Wakilah di situ hujan itu adalah hujan sperma untuk menghidupkan kembali ajbuzanab atau tulang ekor yang tersisa. Sebab itu enggak ikut hancur. Manusia hancur tapi ajbuzanab tidak bisa hancur. Mungkin itu dijadikan sebagai apa? Cikal bakalnya nanti bibitnya manusia lah. Ini ketika nanti ada hujan itu terendam semuanya, kemudian akhirnya tumbuhlah keluar dari bumi para manusia. Lah ini sangat mirip sekali dengan apa yang terjadi di dalam yaumur rabi'. Wasani adapun yang kedua itu an-nafaslahu itu sesungguhnya waktunya yaumur rabi itu zamanur rahatin, itu waktunya kesenangan, keenaan wasururin dan kegembiraan, bihaqi ba'dhin nasi di dalam haknya sebagian manusia, wa amradin dan sakit, wa uja'in dan tegasnya sakit, wa alamin dan beberapa penyakit, bihaqi ba'dhin di dalam haknya sebagiannya nas. Wa kadzalika dan itu tetap sebagaimana yaumur rabi' yaumun nusyuri adapun yaumun nusyur sururun itu kegembiraan fi haqqil ba'dhi di dalam haknya sebagian manusia, humumun juga sebuah kesusahan bil ba'dhi di dalam sebagian manusia yang lain. Yang kedua kesamaan antara yaumur rabi dengan yaumun nusyur. Yaumur rabi pada hari-hari itu ada orang yang senang, ada orang yang sedih. Senang nek panennya sukses bagus, ya kan? Hasil seandainya nanamnya sesuai dengan apa? Tanamannya bagus, gak ada hama sama sekali. Harganya juga bagus. Senang apa ndak senang panennya dapat melimpah. Lah di situ juga ada yang sedih kadang. Yang lainnya bagus ya. Hasil panennya bagus, dirinya keterpaan, kecapok, ada apa? Penyakit, ada hawa kalau padi ada werengnya atau ada apa sehingga hasilnya tidak maksimal, ketepaan, dirinya panennya bagian belakang, harganya waktunya aja jatuh, akhirnya bukan dapat hasil tapi sedih apa enggak sedih? Sedih. Demikian juga nanti di yaumun nusyur di situ sururun fi haqqil ba'dhi merupakan sebuah hari kegembiraan bagi sebagian manusia, yakni bagi orang-orang yang ketika di dunia dirinya melakukan amal-amal yang bagumumun fil ba'dhi, sesuatu yang menyedihkan bagi sebagian yang lain, yakni yang banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu dan adapun kesamaan yang ketiga itu anaman akala itu sesungguhnya orang akala yang memakan siapa orang bifasli syita di dalam masa penghujan, masa rendeng katanya orang Jawa, nimberek dan Madurana ya. To'matan pada makanan ya bisatan yang kering lah jaroma maka pasti bifasli rabi di dalam musim-musim penghujan. Yakunu itu akan ada musim-musim apa fi fasli rabi'i di dalam musim apa musim penghujan
yakunu maka itu ada siapa man apa wujudu apa wujudnya man atau akal wujudnya makanan tadi maradon itu akan jadi penyakit wa judrian dan cacar wa kuruhan dan beberapa catu luka biharokati dimai sebab pergerakannya darah bi auruqihi di otot-ototnya man fakadzalika maka itu sebagaimana ini nanti akan mengalami penyakit-penyakit yang demikian man adapun orang akala itu makan siapa man di dunia di dalam dunia ta'aman pada makanan haraman yang haram mustahan yang diinginkan payakunu maka ada siapa man yauman nusyuri di dalam hari nusyur hari kebangkitan ada itu mu'azaban itu orang yang disiksa wa dzalilan dan dihinakan wa khaiban dan orang yang rugi. Yang ketiga persamaannya apa? Di dalam fi fasli syita maka orang akan cenderung untuk memakan sesuatu yang kering. Sehingga nanti ketika dirinya makan yang kayak demikian efeknya menurut kedokteran ini cara ilmu kedokteran. Nah, ini nanti ketika nanti pada musim-musim penghujan dirinya akan mengalami penyakit-penyakit gatal, penyakit-penyakit kulit. Dikarenakan apa? Yaitu biharokati dima ibu urukihi karena pertentangannya antara makanan yang asupan makanan yang dimakan dengan kondisi suhu badan sehingga akan menimbulkan penyakit-penyakit kulit. Demikian juga ketika kita di dunia memakan sesuatu yang haram. Maksudnya di situ bifaslisita nanti persamaannya gitu. Harusnya kalau musim kering itu jangan makan yang demikian. Kalau musim penghujan jangan makan yang demikian biar tidak sakit. Nah, ternyata dilanggar, maka akan terjadilah penyakit-penyakit tersebut. Demikian juga ketika kita di dunia diperbolehkan makan, bukan kok kita ini tidak boleh menikmati, enggak, ya. Semuanya ini diberikan oleh Allah kepada kita. Akan tetapi ada ketentuan-ketentuan. Ketika kita di dunia memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sangat kita inginkan tapi itu sangat dilarang, maka fayakunu yauman nusyur mu'adzaban wa dzalilan wa itu nanti di akhirat dirinya akan disiksa sebab memakan makanan-makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek ding dunya cukup dengan penyakit cacar, penyakit kulit, tapi nanti di akhirat dirinya akan disiksa dengan siksaan yang dapat menghinakan. Warabi wadapun persamaan yang keempat. Anak kasiron itu sesungguhnya banyak minan nasi dari manusia. Itu zaro'a itu menanam siapa nasfil ardi di dalam bumi wa nasyara dan menyebar siapa orang al-badra kepada biji-bijian birrabi'i di dalam musim rabi bisa'i dengan berjalan bisa'i dengan berjalan wal masyaqqati dan kesulitan fayakunu maka akan ada zar'u halikan itu rusak bil barati sebab dingin wal hari dan panas. Fakayakunu maka ada siapa sahibu siapa orang yang mempunyai zar'u itu mahruman itu orang yang dihalang-halangi wa ma'yusan dan orang yang diputus asakan. Fakadzalika maka itu tetap sebagaimana itulah anak kasiron ila akhirih yaumun nusyuri adapun hari nusyur itu ya takunu itu ada ta'atu ba'din nasi ketaatannya sebagian manusia ada itu habaan itu akan menjadi debu-debu mansuron yang berterbangan bihararatil maksiyati sebab panasnya kemaksiatan au bibaradatil kufri au bibardil kufri atas sebab dinginnya kekufuran wariyai dan pamer. Yang keempat, persamaan antara yaumur rabi dengan yaumun nusyur. Banyak sekali manusia itu tanamnya sungguh-sungguhan semangat sampai sangger semangatnya takir kaso ya. Cuma ketika dirinya musim nanti ketika di musim-musim selanjutnya karena dirinya menanamnya tidak sesuai dengan aturan yang semestinya sehingga tanaman-tanaman tersebut akan menjadi rusak, dirinya hanya bisa memperoleh kesedihan dan kesedihan karena tidak sesuai dengan panen yang ia harapkan. Demikian juga bagi manusia yang ketika di dalam hidup di dunia banyak taat
tapi dirinya banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka ibarat ketaatannya itu sebagaimana haba'an mansura, debu yang terbangan. Tunggu, haba'an mansura yaitu debu yang berterbangan tadi itu. Ya. Dengan apa? Sebabkan apa? Sebab kemaksiatan, sebab melakukan kekufuran, sebab dirinya riya atau pamer. Amal-amal ini kan akan hangus semuanya nanti. Ya. Jadi orang seandainya melakukan kebaikan tapi kok riya, ada unsur riya, ada ada kekufuran, maka akan bisa menghilangkan amal tersebut. Demikian juga orang amalnya bagus tapi dirinya banyak maksiat, yang bagus bisa hilang. Ya, kalau sampean lihat itu di buku khotbah itu, kalau di bulan Syawal nanti ada bunyinya kayak gini. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at wa kadzalika al maksiyatu yudhibnal hasanat. Itu. Kebalikannya, hasanah itu bisa menghilangkan kepada dosa-dosa kemaksiatan. Sebaliknya, dengan kita melakukan kemaksiatan, maka hasanah juga akan menjadi hilang. Yang berikutnya lagi, wal khamisu, adapun yang kelima itu ananasa, itu sesungguhnya manusia firrobi di dalam musim robi, bisyati nahrin, itu tetap di pinggir-pinggir sungai, jarin yang mengalir, yakuduna, hale duduk siapa nas indal basati, di dekatnya kebun-kebun, wal janan, dan tegasnya kebun-kebun, ma'ahibaihim, beserta dengan orang-orang yang dicintai nas, wa asdiqaihim, dan teman-temannya nas. Wakadzalika, maka itu sebagaimana an-nasa fi rabi'il akhiri yajlisuna, duduk-duduk siapa nas yauman nusyuri, di hari nusyur, yusyaru, dikumpulkan siapa nas al-khalisuna yang ikhlas masolihina, beserta dengan orang-orang yang soleh. Sama kalau murim robi, orang senang-senang melihat kebun macam-macam, melihat tempat-tempat rekreasi, nanti juga gitu. Di yaumun nusyur kita akan duduk-duduk sesuai dengan siapa yang kita jadikan teman selama kita hidup di dunia. Kalau kita di dunia hidup kumpul dengan orang-orang yang jelek, nanti ya kumpul dengan orang-orang yang jelek. Sebaliknya, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka kita nanti di yaumun nusyur juga akan dikumpulkan ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu nanti yang akan menjadi teman-teman orang yang baik. Wasati, adapun yang keenam itu anari hasyimal wasiba wa nasyana rihasimali, sesungguhnya angin dari arah barat, wasiba, dan arah timur, itu tahabu, itu meniup angin firobi, di dalam musim robi, fatakunu, maka ada ada libadin nasi, bagi sebagiannya manusia, ada itu mufidatan, itu memberikan faidah, wali ba'dim, dan bagi sebagian nas yang lain madaratan, kepada bahaya. Fakadzalika, maka itu sebagaimana anari hasyimal wasiba tahabu fi rabi ila akhirih yauman nusyuri, adapun yaumun nusyuri, adapun hari nusyur, idza habbat, kitab di dalam meniup rihus sa'adati, angin-angin keberuntungan, wasyakawati, dan angin kecelakaan, yakunu, maka ada siapa ba'dhum, sebagian manas, ada itu sa'idan, itu orang yang untung, wa ba'dhum, dan ada siapa sebagian manas, itu syakian, itu orang-orang yang celaka. Jadi di dalam musim Rabi itu ada angin, yang angin itu bisa menguntungkan atau menyenangkan bagi orang lain, juga akan dapat menyedihkan bagi orang lain. Demikian juga nanti di akhirat, di yaumun nusyur juga akan ada yaumus sa'adah, ada yaumul
ada yaumus syakawah. Nanti ketika ada tiupan angin yang menyenangkan, ada tiupan angin yang menyedihkan. Kenapa dapat untung atau menyenangkan? Karena di dunianya dirinya melakukan hal-hal yang baik. Kenapa kok anginnya nggak enak? Karena dirinya di dunianya melakukan hal-hal yang tidak baik. Wasabi adapun yang ketujuh itu anabada syajarah. Itu sesungguhnya sebagiannya tumbuh-tumbuhan fisyita di dalam musim hujan. Itu yakun itu ada apa syajarah yabisan itu kering minal auraki. Dari beberapa tumbuh-tumbuhan urianan karena karena rontok apa itu? Karena berguguran. Wa birabi dan di dalam musim rabi muzayyanan itu dihias-hiasi. Pakadzalika maka itu sebagaimana yaumur rabi yaumun nusyur adapun hari nusyur. Al-ubadu adapun para ahli ibadah. Az-zuhadu yang zuhud itu yalbasuna itu menggunakan pakaian siapa ubad wa zuhad libas taati dengan pakaian taat wal ibadat dan pakaian ibadat. Ya tawajuna yang menggunakan mahkota bitajil karomati dengan mahkota kemuliaan wayal basuna dan menggunakan pakaian siapa ubat libas al-aizi kepada pakaiannya kemuliaan wasyarabi tegasnya kemuliaan waladina dan ada pun orang banyak kanu yang ada siapa lazina kanu ada itu kasyajarati al-yabisi itu sebagaimana tumbuhan al-yabisang kering Ta'atuhum itu adapun taatnya alladzina itu yabisatan itu kering min syita irihil ma'asi karena dari keringnya anginnya kemaksiatan fayakununa maka ada siapa alladzina kanu kasyajaril yabis ada itu mahrumina itu orang-orang yang dihalangi min thimaril ibadah dari buahnya ibadah wa arina dan orang-orang yang telanjang min khilatil iman dari pakaian keimanan fayakunu maka ada siapa mereka itu mafduhina itu orang-orang yang mafduhina itu orang yang dicela-cela bainal khalaiki diantaranya para manusia. Jadi antaranya persamaannya lagi yaitu di dalam yaumur rabi itu ada yang namanya musim gugur atau nanti daunnya ini apa berguguran sehingga dirinya kelihatan batang-batangnya sebagaimana orang yang tidak menggunakan baju. Demikian juga ada juga di yaumur rabi itu ada juga tumbuhan yang justru bunganya bersemi. Nah demikian juga nanti di akhirat juga kayak gitu. Ada yang di situ berhias menggunakan pakaian-pakaian yang istimewa karena dirinya di dunia menggunakan hal-hal yang baik, amal ibadahnya bagus, tidak melakukan kemaksiatan. Sebaliknya kalau orang yang banyak dosanya maka akan dikumpulkan di hari akhirat nanti uryanan dalam kondisi telanjang sebagaimana tumbuhan yang lagi berguguran daunnya. Wasaminu adapun yang kedelapan itu an-nazar'a itu sesungguhnya tanaman idana bata itu tetap dalam ketika tumbuh zar'u fir rabi di dalam musim rabi yakunu maka ada siapa orang yang mempunyai zar'u itu masruron itu orang yang digembirikan bimbati sebab tumbuhnya rabi zar'i fir rabi di dalam musim rabi wa man dan adapun orang lam yazra itu tidak menanam siapa man yakunu maka siapa man ya kepada zar'u yakunu maka ada siapa man nadiman itu orang yang nadim atau apa itu katanya Maduranya kasta apa nadiman itu orang yang menyesal biadami zar'i sebab tidak adanya menanamnya Fakadzalika maka itu sebagaimana yaumur rabi yaumun nusyuri adapun hari nusyur yaumun nusyuri adapun hari nusyur idza ukrima
ketika dimuliakan siapa al-abiduna, siapa orang-orang yang ahli ibadah biujuril ibadati, dengan pahalanya beberapa ibadah wa taati dan taat, fayandimu maka idan ngono lho salah maca. Pakadzalika yaumun nusyuri, adapun hari nusyur idan di dalam ketika itu yakni yaumun nusyur ukrima dimuliakan siapa abiduna, siapa orang-orang yang ahli ibadah biujuril ibadati, dengan beberapa pahalanya ibadah wa taati dan taat, fayandimu maka akan merasa merugi siapa man, siapa orang lam yazra yang tidak menanam, siapa man badra taati pada biji-biji ketaatan wal ibadati dan ibadah. Nek ndek musim rabi ndek gak gelem nanam, nanti dirinya sing jelas nanti pada musim berikutnya dirinya akan nadim, akan merasa apa? Menyesal karena dirinya tidak ikut nanam, sing lainnya iso panen dirinya tidak panen, tidak dapat apa-apa. Sama dengan nanti yaumun nusyur, ketika nanti orang di dunianya dirinya banyak nanam kebaikan, maka dirinya akan mengambil hasil daripada amal-amal kebaikan yang ia tanam ketika hidup di dunia. Nek ning donya ning lakoni apik, nanti di akhirat akan panen mengambil apa yang diambil, yaitu kebaikan. Sebaliknya kalau dirinya di dunia dirinya menanam kejelekan, nanti ya akan mengambil kejelekan. Wa tasi'udan, adapun yang ke-9 itu anama zaro'at, anama itu sesungguhnya perkara zaro'at yang menanam siapa anama zarokta. An-nama itu sesungguhnya perkara zarokta yang menanam siapa engkau fi fasl kharifi, di dalam masa-masa kharif, masa-masa kemarau, tarfa'u maka akan memanen siapa engkau fi rabi, di dalam musim rabi. Dzalika syai'a, kepada itulah sesuatu. Fakadzalika maka itu sebagaimana itu mazarok fi faslil kharif yaumun nusyuri, adapun hari nusyur idza in amilta, apabila melakukan siapa engkau di dunia, di dalam dunia, khairan pada baikan wajata, maka menjumpai siapa engkau fil akhirati, di dalam akhirat, khairan pada kebaikan, wa in syarran, dan apabila beramal siapa engkau syarran pada kejelekan, ya fasyarron, maka akan mengambil kejelekan. Li'anat dunia, karena sesungguhnya ad-dunya mazra'atul akhirati, itu tempat pemanenannya nanti di akhirat. Jadi ini demikian juga, nek nanam bagus nanti molong bagus. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Aja nyalahno Allah. Allah gak pernah zalim kepada hambanya, ya. Salahnya sendiri. Amila sholihan ya untung, nek amila su'an dirinya ya celaka. Wal asyiru, dan adapun yang ke-10 itu ana rabi'a, sesungguhnya rabi yadharu, itu tampak apa rabi fi wajhil ardi, di permukaan bumi, azharon yudhiru itu menampakkan apa rabi fi wajhil ardi, di permukaan bumi, azharon pada bunga-bunga mutalifatal alwani, yang beda-beda warnanya, mutalifatal ashkali, yang beda-beda bentuknya, minal khumrati, nyatanya dari merah, wasufrati dan kuning, wal bayadi dan putih, wasawadi dan hitam. Fakadzalika maka itu sebagaimana ar-rabi yaumun nusyuri, adapun hari nusyur itu yudhiru itu yadharu itu tampak fi di dalam yaum apal ikhlasu, apa keikhlasan, wa tawakkulu dan ketawakalan. Nanti akan tampak semuanya. Wasyauku dan kerinduan, wal khaufu dan takut, wal kufru dan kekufuran, wan nifaku dan kemunafikan. Falihadil wujuhil asyrati, maka itu karena inilah beberapa wajah asyrati yang 10 yusbihu, menyerupai apa faslu rabi, apa musim rabi, yaumun nusyuri, pada yaumun nusyur yang terakhir, persamaan antaranya yaumun nusyur dengan yaumur rabi, ya. Di dalam yaumur rabi ini akan banyak sekali
namanya musim semi akan mengeluarkan beberapa warna-warna bunga bagus semuanya, ada yang kuning, merah, hijau dan lain sebagainya. Nanti akan ditampakkan semuanya. Demikian juga nanti di Yaumun Nusyur Allah akan menampakkan semuanya. Yang asalnya enggak kelihatan ya asalnya masih di dalam kuncupnya masih bunga, masih belum bermekaran kan nggak kelihatan ini warnanya nanti apa kuning apa hijau kan nggak kelihatan. Nah nanti kalau Yaumur Rabi bermekaran semuanya. Sama dengan kita nanti di akhirat. Sing asale guayane kok nunduk kok sing cek iya ikhlas tenanan koyoke lho ya. Barang ngono sok men ternyata dirinya nggak ikhlas, ada riaknya. Jadi hanya untuk menjaga image mlakuke gayane kok sing piye ngono kuwi lho ya. Sampeyan paham dhewe kan ya. Mlakuke gayane Masya Allah. Wis yo dadi wong sing biasa wae, enggak usah tak bergaya yang berlebihan. Mlaku dhewean kiwa tengen gak ono wong buantre kunyuk ya. Barang ketok ana wong diundang pengajian mlakune dhewe maneh tunu sik kaya wong sik apike ya. Ya. Wis ngono kuwi ora apik. Lah itu nanti semuanya akan nek kepengin lihat kapan itu semuanya. Apakah dirinya memang asli orang yang khusyuk, orang yang tawadu, orang yang ikhlas, nanti ketok kelihatannya nanti di akhirat akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bermekarannya bunga-bunga di musim Rabi. Nanti kelihatan semuanya. Ya. Nanti rak do kaget. Wah jari aku dhisik ning donya kok iya ketoke swarga ndekne sing nyekel kuncine tibake malah luput sing dicekel kunci neraka. Naudzubillah. Mulane biasa jadi orang itu enggak usah menjaga image piring itu untuk apa sih kayak gitu ya. Ya sing biasa saja sudah. Ya. Sebelum terkenal, setelah terkenal, setelah dihormat orang, sebelum dihormat orang, ya biasa saja sudah. Ya, sing penting pokok kita usaha untuk tidak menyakiti kepada orang lain. Enggak usah sing aneh-aneh gitu ya. Buayane aneh-aneh ning akeh wong kok sing piye ngono seumpamane ya gak usah kok ngono biasa ya. Enggak usah kayak gitu. Sebab nanti semuanya enggak ada gunanya sampean bergaya kayak gitu enggak ada gunanya. Malah justru yang nanti akan malu diri kita sendiri ya. Makanya nanti khutbah itu para kurang ceramah itu nanti di akhirat tuh jadi tontonannya para orang-orang yang biasa nonton ketika di dunia. Makanya sing apik nek sampean iku aja khutbah. Carane apa? Ngaji kita. Maca hadis diterangno. Ngono carane. Bahasane apa? Majelis taklim, ngaji bareng-bareng ora kok nyeramai wong, ya. Ayo ngaji bareng-bareng. Muga-muga sing ngaji iso ngamalno, sing ngrungokno juga bisa mengamalkan. Ngono lho bedadine apik wong iku carane kayak gitu. Gak usah sing aneh-aneh. Diundang saiki mare ya wong kadang-kadang muni wis jamane ya ora jamane sajane nek ndekne karo biasa ya biasa ya nek gelem biasa ya biasa jamane kiai nek gak numpak mobil apik yo gak dianggep wong ya ora ngono anggere sampeyan ngalim tenan ngono ya dirungokno wong numpak sepeda motor unduk-unduk ya dihormat Allah. Apa yang kita sampaikan asalkan memang itu ilmu benar-benar ilmu, ya insyaallah didengar orang. Ya, dengan kesederhanaan kita sampaikan yang enak, orang mesti nerima. Ya, pertama kali niatkan kita mengajari diri kita sendiri. Makanya diajari kan ambe ning kitab-kitab itu nek khutbah kan gitu usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Jadi saya wasiatkan kepada kalian semua dan diri saya. Bukan saya hanya ngasih tahu sampean tok, enggak, saya juga ikut ngaji, saya ikut mengingatkan diri saya sendiri. Ngono. Dadi ora kok apa jarine orang Jawa sarong plekat ditondomi iso nasihat gak iso nglakoni, ora kok ngono ya.
Iki gak nasihati, padha ayo bareng ngaji. Subhanalladzi khalaqal azwaja wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang manfaat. Kita bisa diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang kita pelajari bersama. Akhirul kalam, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.